Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rara dan Bu Dena. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Agustin. Saya Dimas Maulana. Saya Talita Kenapa. Saya Nadine. Saya Aura Dina Alfiria. Kami ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kami dengan modul pipe shaft, water hammer, fluid friction, dan kompresor sentrifugal. Praktikum ini kami mempelajari bagaimana aliran fluida di dalam pipa mengalami tekanan lonjakan, perubahan debit, dan mengalami kehilangan energi akibat gesekan dan penambahan komponen lainnya. Oke, biar gak lama, ayo langsung kita ke pembahasannya. Di sini kami melakukan praktikum pipe shaft, melakukan pengamatan data yang dimana dengan contoh bukaan valve 35 putaran inlet yang waktu sebelum terjadinya pipe shaft volumenya itu 5000 ml, waktunya itu 11,76 dengan debit 425,17 dengan kondisi stabil. Setelah terjadinya fenomena pipe shaft, waktu penutupan valve surge 1 detik dengan volume 5000, waktu 12,18 dengan debit yang dihasilkan itu 410,50, H max-nya itu 745, H min 610, H stabilnya 665 dengan delta H 135. Dengan waktu 3 detik volume 5000, waktu yang dihasilkan 12,4 dengan debit yang dihasilkan 415,28, H max-nya itu 745, H min itu 610, H stabilnya itu 664 dengan delta H 135. Dan yang terakhir dengan penutupan valve surge-nya 5 detik, volumenya 5000, waktunya 11,84 dengan debit yang dihasilkan itu 422,22 dan H max-nya itu 745, H min-nya itu 610, H stabilnya itu 663 dengan delta H 135. Itu terjadinya setelah pipe surge. Jadi di sini ada hasil perhitungan dengan contoh perhitungan manual untuk data bukaan 3,5 putaran sebelum pipe surge. Itu perhitungan debit atau Q yang diketahui itu volume 5000 ml dengan waktu 11,76 yang ditanya itu Q-nya berapa. Jadi jawabannya di situ ada Q sama dengan V per T yang dimana 5000 ml per 11,76 second, hasilnya 425,17 ml per second. Dan untuk perhitungan delta P-nya itu diketahui raw aquades itu 1000 kg per meter kubik, terus ada gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, dan ada delta H yang di 3,5 putaran tadi. Kan tadi delta H-nya itu 135 diubah menjadi 0,135 meter. Jadi rumusnya di sini untuk menghitung delta P itu delta P sama dengan rho dikali G dikali delta H yang dimana 1000 dikali 9,81 dikali 0,135 itu dengan hasil 1324,35 Pascal. Pada praktikum kali ini, kami menganalisis fenomena pipe shaft melalui hubungan antara laju alir dan lonjakan tekanan. Data menunjukkan bahwa semakin besar bukaan valve, maka semakin tinggi debit yang dihasilkan. Dengan nilai maksimal 454 ml per sekon, ketika aliran dihentikan secara mendadak, akan terjadi konversi energi kinetik berubah menjadi energi tekanan, yang menghasilkan lonjakan hingga 1324,35 Pascal. Fenomena ini sesuai dengan teori Joukowsky yang dimana penutupan katup secara cepat akan memicu water hammer, sedangkan penutupan gradual terbukti efektif meredam tekanan secara keseluruhan. Hasil ini menegaskan bahwa prosedur slow closure dan penggunaan alat peredam seperti charge tank itu sangat krusial untuk menjaga integritas struktur pipa dari kerusakan mekanis. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Di video ini saya bakal jelasin hasil praktikum modul 2 tentang water hammer yang terjadi pada sistem perpipaan. Jadi, water hammer sendiri adalah fenomena lonjakan tekanan yang terjadi karena aliran fluida dalam pipa berubah secara tiba-tiba. Nah, biasanya akibat valve ditutup dengan cepat. Nah, kemudian fenomena ini juga bisa menyebabkan getaran, suara keras, bahkan kerusakan pada pipa jika tekanannya terlalu besar. Nah, pada praktikum ini kelompok kami menggunakan variasi bukaan valve inlet itu 2 putaran, kemudian 4 putaran dan 6,5 putaran dengan volume konstan atau tetap itu 5000 ml. Nah, untuk menghitung debit sendiri itu menggunakan rumus Q sama dengan V per T. Nah, dari data yang kami dapat itu pada bukaan 2 putaran itu sebelum water hammer debitnya sekitar 342,46 ml per second, dan setelah water hammer menjadi 327,86 ml per second. Nah, pada bukaan 4 putaran debit sebelum water hammer itu sekitar 354,86 ml per second, dan setelahnya menjadi 344,35 ml per second. Nah, sedangkan pada bukaan 6,5 putaran debit sebelum water hammer sekitar 373,97 ml per second, dan setelahnya menjadi 348,67 ml per second. Nah, selisih debitnya menunjukkan adanya penurunan aliran setelah terjadinya water hammer. Nah, penurunan tersebesar terjadi pada bukaan 6,5 putaran
dengan delta Q sekitar minus 25,3 ml per second. Nah, dari hasil ini bisa dilihat kalau semakin besar bukaan valve itu debit alirannya, maka makin besar karena hambatan aliran dalam pipa ini semakin kecil. Tapi saat valve ditutup cepat, muncul lonjakan tekanan yang membuat aliran berubah secara mendadak karena energi kinetik berubah menjadi energi tekanan, sehingga mengakibatkan gelombang yang cukup besar dan mengakibatkan pipa bergetar. Nah, hasil praktikum ini sudah cukup sesuai dengan teori water hammer, yaitu perubahan aliran mendadak dapat menyebabkan kenaikan dan perubahan debit pada sistem perpipaan. Nah, walaupun begitu, masih ada sedikit perbedaan data yang kemungkinan disebabkan oleh pembacaan stopwatch, kemudian kondisi aliran yang belum stabil, atau adanya udara dalam pipa. Nah, jadi kesimpulannya, penutupan valve yang cepat dapat menyebabkan fenomena water hammer dan juga mempengaruhi debit aliran pada sistem perpipaan. Jadi intinya, water hammer ini terjadi akibat penutupan atau perubahan aliran secara mendadak atau secara tiba-tiba. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan singkat dari kelompok 3 tentang modul 2 atau water hammer. Perhitungan yang pertama, cara mencari debit, dimana kita pakai rumus liter per second. Jadi untuk debit rata-rata di bukaan 2,5 adalah 1,1103 dan di bukaan full open dia ada di 1,2317. Untuk mencari head loss di bukaan 2,5, kita mencari kecepatannya dulu dengan rumus Q per A dan dihasilin 0,97 meter per second. Terus untuk RE nya pakai rumus Rho dikali V dikali D per viskositas dan ngehasilin 62,501,123. Terus untuk K per D nya kita ngehasilin 0,0018. Nah, dari nilai RE dan K per D ini kita pakai untuk ke grafik Moody dan didapetin di 0,006. Nah, selanjutnya untuk menghitung HFS-nya kita pakai rumus V dikali L per D dikali V kuadrat per 2GC dan ngehasilin di 0,2102. Terus untuk H-nya dia dikaliin 0,3048 jadi hasilnya 0,064 M. Untuk HFF-nya dari KF keseluruhan dia ada di 32,3. Terus dikaliin V kuadrat per 2 kali GC sama dengan 5294 feet LBF per LBM. Terus untuk total data DPT secara rata-rata di bukaan 2,5 ini dia ada di 1,2126. Terus di P dikaliin 9,807 jadi dia di 11,8926 PA. Terus H-nya dia P dibagi Rho dikali G sama dengan 0,00121 M. Jadi untuk HF totalnya dari HFS ditambah HFF ditambah DPT dia ada di 1614,065. Untuk di full open dia sama, pertama kita cari kecepatannya dulu dan dihasilin 1,08 meter per second. RE K per D nya juga sama. Untuk HFS nya dia ngehasilin 0,518 feet LBF per LBM. Terus dirubah ke H jadi 0,158. HFF nya dia di 1988 M. Terus di DPT-nya dia di 3,429 jadinya 0,000349 M. Jadi total HF di bukaan full open ini dia ada di 1988,5 M. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai kehilangannya energi atau heat loss. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan variasi bukaan katup terhadap debit aliran dan kehilangan tekanan pada beberapa komponen perpipaan seperti orifice, venturi, valve, elbow, T, dan strainer. Variasi bukaan yang digunakan yaitu bukaan 2,5 dan bukaan penuh. Berdasarkan hasil pengamatan, debit rata-rata pada bukaan 2,5 sebesar 1,103 liter per detik, sedangkan pada kondisi full open sebesar 1,2317 liter per detik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar bukaan katupnya, maka hambatan alirannya itu kan semakin kecil ya, sehingga debit dan kecepatan fluidanya itu meningkat. Menurut teori mekanika fluida, semakin besar kecepatan aliran, maka kehilangan energi akibat gesekannya juga akan meningkat. Pada hasil praktikum, diperoleh heat loss total sebesar 1,534
pada bukaan 2,5 dan meningkat menjadi 1,62 pada kondisi full open. Hasil ini sudah sesuai dengan teori, karena debit yang lebih besar menyebabkan gesekan fluida dengan dinding pipa dan fittingnya semakin besar. Selain itu, berdasarkan data differential pressure transmitter, orifice menghasilkan penurunan tekanan paling besar dibandingkan komponen lainnya, karena penyempitan penampang yang menyebabkan turbulensi dan penurunan tekanan tinggi. Sedangkan Venturi menghasilkan kehilangan tekanan lebih kecil, karena bentuk alirannya itu lebih halus, sehingga alirannya menjadi lebih stabil. Pada elbow dan T, juga kehilangan tekanan akibat perubahan arah aliran yang menimbulkan turbulensi. Sementara itu, strainer memberikan hambatan tambahan karena adanya saringan pada jalur alirannya. Namun, pada beberapa data terdapat hasil yang belum sempurna sesuai teori, seperti perubahan tekanan yang terlalu kecil atau kurang stabil. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh ketelitian, adanya gelembung di dalam pipa, atau debit pompa yang tidak stabil, serta kesalahan pembacaan alat saat pengambilan data. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa semakin besar debit aliran, maka kehilangan energi akibat gesekannya juga meningkat. Oke, saya dengan Taufik Ramadan akan menjelaskan modul 4. Modul 4 ini berjudul kompresor. Apa sih yang kita hitung? Perhitungannya ada 3, yaitu rasio tekanan, rasio pressure, dan juga mencari debit dengan fluidanya adalah udara. Jadi rumusnya saya udah tulis di sini semua. Dengan pertama kita cari itu debit dengan rumus Q sama dengan CD dikali A dikali akar 2 delta P per densitas si fluidanya, dimana sudah diketahui densitasnya segini, CD-nya, diameternya, dan juga delta P-nya. Langsung aja kita masukin rumus dan dihitung, langsung dapat nilainya yaitu 0,0910 meter kubik per second. Selanjutnya ke rasio tekanan. Dengan rumusnya itu P outlet dibagi P inlet. P outletnya adalah 125 dan P inletnya adalah 310. Ini didapetin pas kita praktikum. Jadi langsung aja dibagi 125 dibagi 310, dapat hasilnya 0,403. Ini nggak ada satuan ya, karena ini rasio. Selanjutnya rasio temperatur. Rumusnya mirip dengan rasio tekanan, yaitu T outlet dibagi T inlet. T inletnya 24,6 derajat dikonversi ke Kelvin menjadi segini. T outletnya juga langsung jadi masukin rumus 299,2 dibagi 297,6, dapetin hasilnya 1,005. Sekian perhitungan dari modul. Selanjutnya hubungan variabel, yaitu hubungan variabel sudut barang, outlet valve, dan juga laju aliran, yaitu berbanding lurus. Jadi semakin besar outlet valve itu dibuka, semakin besar juga laju aliran. Tapi sedangkan sudut outlet valve dan juga tekanan itu berbanding terbalik. Jadi kalau semakin besar sudut yang dibuka, tekanan yang ada di dalam kompresor itu semakin kecil. Nah, kesimpulannya adalah jika bukan outlet valve itu semakin besar, maka tekanan yang ada di dalam kompresor itu semakin kecil. Itulah mengapa bukan outlet valve itu sangat berpengaruh terhadap tekanan yang ada di dalam kompresor. Dengan ditunjukkan dengan data yang saya dapatkan, jika bukaan 20 itu inlet valve-nya 310 dan outletnya adalah hanya 125, jika bukaan semakin ditutup yaitu 40 derajat, outlet valve itu menjadi 347. Sekian penjelasan modul 4 dari saya.